Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini, buat kalian yang senang ngopi, ya ini biasanya anak-anak muda sekarang sengaja nongkrong di cafe-cafe shop. Nah, buat kalian yang senang sekali nongkrong di cafe shop, wajib mendengarkan episode kali ini karena kita akan ngulik tentang ngopi. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, di studio telah hadir ini dua orang coach sebenarnya, tapi nggak mau dipanggil coach katanya. Iya, ini salah satunya adalah Coach Yuda, ya Pak Yuda atau Yuda gitu katanya, pengen dipanggil biar kelihatan lebih muda teman-teman. Padahal emang lebih muda jauh dibandingkan dengan umur saya gitu ya. Jadi beliau adalah seorang pengajar. Betul. Seorang pengajar nih, dosen yang datang nih, dosen kalau kalian tahu bahwa dosennya para barista. Bayangkan saya berhasil mengundang salah satu pengajar daripada barista, dan satu lagi ini saya baru pertama hari ini kenalan. Jujur saya sama kalian ini saya baru hari ini kenalan, tapi ternyata ada hubungannya dengan teman saya yang pemilik kopi sepertinya. Aduh, saya lupa, Dr. Palgunadi ternyata yang punya ini. Wah iya. Coach Juna. Iya, atau Juna biasa dipanggil. Mungkin sebelumnya Coach Yuda dan Coach Juna silahkan memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Bionik. Siapa Coach Yuda dan Coach Juna berdua dan apa kegiatan sehari-harinya. Saya persilahkan. Oke. Izin dok, jangan pakai coach deh. Berat, iya berat. Tapi kebiasaan lebih bagus kayaknya gitu ya. Saya benar-benar. Kemarin juga waktu coach DM saya tuh, coach selamat gitu, kaget saya ini. Apa selamatnya waktu sempat Surabaya itu? Betul. Ada event ya. Iya, saya ikut event waktu itu kompetisi di Surabaya. Terus tiba-tiba coach sudah selamat gitu. Nggak berani balas. Ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, percayalah. Jadi saya di sini kalau nama lengkap saya Putu Pradantara Wijaya Kusuma. Kalau dibilang dosen mungkin bukan ke arah sana doknya. Saya instruktur. Jadi salah satu instruktur di salah satu LPK. Ya boleh sebut ya, boleh silakan boleh saya sekali. Di LPK Elizabeth International Hotel and Business School saya sebagai kebetulan instrukturnya untuk di B Service dan juga bar mixology. Jadi erat kaitannya juga masih dengan kopi. Jadi saya juga ngajar untuk basic kopi. Jadi yang saya pengenin tuh orang sebelum yang udah minum kopi terus tahu kopi yang mau dinikmatin itu memang kopi yang memang harus benar. Jadi tahu dari bijinya sampai ke cara buatnya. Seperti itu. Itu dia. Dan kopinya enak teman-teman. Ini bagi bocoran, saya sudah nyoba soalnya kemarin. Nah, nanti tinggal Coach Juna nih. Nah, mohon maaf kalau kebiasaan mungkin lidah saya ini. Mohon maaf sekali. Oke. Ya, silakan. Kalau saya panggilnya Pak Dok ya? Oh iya. Atau Dok aja atau Coach juga? Boleh, yang mana aja. Tapi gak Coach jelas. Kecuali Coach fitness, ya mungkin ya. Saya pasti punya untuk fitness oke lah ya. Oke, dokter aja mungkin ya. Oke, dokter. Kalau saya sih backgroundnya memang gak banyak ya. Dari dulu kopi aja nih dari 2009. Wow. Yes, kebetulan dipaksa masuk ke dunia kopi dulu. Dipaksa. Karena kan dulu sebelumnya sama mungkin seperti coach kita ini. Jangan Ya bergelimut di dunia miras lah. Tuh. Yeah. Karena kan kerjaan terkeren anak muda waktu itu tuh ya bartender lah. Betul. Mungkin saya gak sekuat misteri sebelahnya. Jadi sakit dok, sakit. Jadi kenapa ke kopi? Karena setelah sembuh saya masih pengen kerja behind the bar. Betul. Cuma tidak ada alkoholnya. Iya. Yes. Dapatlah kopi ini. Dan sekarang makin naik daun. Sangat naik daun sebenarnya dibandingkan ya saya harus berani bilang clubbing naik memang masih ada gitu, tapi kopi sudah mulai sangat bisa menyaingi. Ya gaya hidup sekarang. Gaya hidup sekarang betul. Bener. Makanya kan semua sekarang ngopi dan semua
sehat. Semua karena ada yang ngopi dah sebelahnya Promah gitu katanya. Nih nyebut merek saya. Ya saat ini saya masih ngurusin itu usahanya temannya dokter sendiri itu ya. Jadi .ngopi terus gabung juga di perusahaan kopi juga namanya Java Bika. Java Bika. Jadi di sana jadi head trainer untuk quality control ke customer-customernya Java Bika ini di Bali. Dan rata-rata ya hotel, Horeca dan lain-lain itu dok. Jadi Gitu, semua customernya mungkin hotel dan juga coffee shop Coffee yang shop ada di ya. Bali. Tapi rata-rata hotel sih di Bali. Lebih banyak kan Benar, hotel. gitu. Oke. Ini saya beruntung teman-teman mendapatkan 2 orang instruktur lah dalam artian tentang beverage dan kopi. Jadi ya saya harus berani bilang bahwa nanti kita akan membahas juga selain kopi mungkin teh karena ada beberapa macam mungkin ya itu banyak beverage yang jenis. Iya kalau saya harus berani bilang matcha gitu ya tapi kadang-kadang orang-orang ada yang nanti mungkin bisa dijelaskan. Kebetulan jualan juga dok. Nah kan tuh kan. Nah, boleh silakan diiklankan. Saya dengan terbuka menerimanya di sini karena memang apa ya tujuan saya sebenarnya untuk kita mengedukasi sobat bionik yang ada di rumah atau masyarakat umum apa sih sebenarnya kopi ini dan bagaimana sebenarnya dunia industri minuman di tanah air. Lebih tepatnya seperti itu mungkin. Nah, menurut instruktur berdua nih, coach berdua ini apa yang membedakan antara ini buat kopi di rumah gitu ya dengan meracik kopi? Ini masih beda nih kalau berdasarkan ini. Apakah sama ataukah berbeda? Terus kemudian misalnya ada kopi yang saset seret, apakah itu termasuk juga membuat kopi? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Kalau dari saya, coach. Jadi kita harus tahu dulu nih. Sempat saya lakuin survei. Ya. Oke. Saya tanya nih yang seumuran saya dulu nih. Saya tanya lu suka ngopi? Dia bilang suka. Wah pikiran kayaknya nih bagus masuk. Ternyata pikiran mereka kopi itu nggak seperti pikiran saya. Yang kopi itu dari biji kemudian kita haluskan grinding. Mereka saset. Jadi nggak nyalahin juga dong. Nggak bisa nyalahin. Betul, itu karena memang dia tulisnya kopi. Tapi memang bukan pada umumnya kopi yang kita pahami adalah dia dari bijinya, dari proses dipanennya, di segala macam sampai akhirnya biji yang siap untuk di grinding untuk diseduh kopi. Itu dulu. Okay. Jadi kalaupun dibilang dia pakai saset, terus kalau nyeduh tuh menurut saya sih bubuknya kemudian diisi air panas. Nah, itu nyeduh. Apapun jenis yang diseduh. Ya. Oke. Karena kita nggak bisa bilang segmentasinya orang harus minum kopi itu harus kopi dari biji. Mereka sudah bilang kalau banyak brand beredar di luar selain saset, botolan juga sudah ada. Betul seperti itu kan ya. Nah kalau nyeduh ya itu dia tuang bubuknya, terus dia seduh pakai air panas. Dan situ nyeduh. Kalau apa tadi lagi satu meracik itu lebih ke seninya. Nah meracik ke seninya. Jadi mereka harus paham dulu. Ini biji kopi tumbuhnya di mana, di pasca panen dengan teknik apa, kemudian dia proses dengan roastingan level seperti apa, kemudian dia gunakan air panas suhu berapa. Sampai suhunya juga ditentukan ya. Itu ntar Juna yang jelasin itu. Oke, nggak apa-apa. Ini menarik buat saya. Terus satu lagi ada rasio. Makanya harus siapin kalau nggak kuat kali-kaliannya paling nggak kalkulator. Berapa bubuk berapa air. Kalkulator? Iya kalau sederhananya di rumah kan mungkin pakai sendok ya. Tapi sayangnya kopi lagi nggak ada sendok. Oh itu gunanya saya mohon maaf. Ini nyelah ada yang sampai ditimbang itu ya betul ya. Agak susah menjelaskan 2 sendok teh kopi kan bingung tuh 2 sendok teh kopi sendok teh kopi bingung kan jadinya ada yang rata ada yang mujung kayak gitu kan kita susah untuk jadi saya bilangnya kalau kita lagi mau meracik kopi itu seninya menyeduh ya gampang aja kopi bubuk kasih air panas nyeduh tapi begitu kata meracik maka sampai dengan suhu airnya pun itu ditentukan. Wow, mungkin Coach Juna ada tambahan? Gini sih dok ya, yang disampaikan Coach Raga ini sebenarnya ke saya. Jangan pakai Coach lah. Jangan kayak Coach katanya. Udah lengkap sih, cuma saya mau nambahin nyeduh.
apa tadi Kus? Apa Yuda? Nyeduh sama meracik. Membuat kopi dan bubuk ya. kopi bubuk. Kalau kita mau cuma dapat sensasi ngopinya saja, sebenarnya udah dapat itu dokter ya. Iya. Jadi kan sensasi kopi itu pahit dan lain sebagainya. Iya. Cuma kalau kita mau nyari fungsionalnya nih sekali lagi nih, kita mau ngopi ini mau ngapain dulu sebenarnya? Oh, Iya. kira-kira menurut Juna sendiri tujuan ngopi itu sebenarnya seperti apa sih? Waduh, dari tujuan kita juga bakalan tahu ini jam yang tepat untuk ngopi nih jam apa aja. Oh begitu. Ya, kan ini kayaknya nyambung juga dengan dunia dokter nih kan. Dunia kedokteran juga, kenapa nggak boleh ngopi jam segini nanti? Oh gitu. Baiknya jam segini. Oh oke. Jadi kalau hanya untuk dapat sensasi pahit dari kopi saset pun itu kita bisa dapat. Cuma untuk fungsional sebenarnya apa yang kita bakal cari dari kopi itu saya rasa sih kurang maksimal dok ya. Samping dari harga dan lain sebagainya itu kita wajarkan lah gitu. Tapi kalau sudah naik level mungkin sudah biasa ngopi yang benar ya. Saya boleh bilang benar? Boleh sekali. Ya. Berarti bukan berarti yang ngopi saset itu nggak benar. Betul. Gitu. Ngopi yang baik dan benar itu ada seninya. Ada seninya. Ada seninya dokter. Karena kan kopi bukan satu jenis saja dok. Ya. Jadi berbanyak banget jenisnya, banyak cara, dan itu yang bisa disebut meracik deh. Itu yang hasilnya juga bakalan macam-macam. Makanya tadi Pak Yuda menerangkan ada skill, ada timbangan dan sebagainya. Itu kenapa? Takutnya dokter bikin kopi hari ini enak, besok tidak enak gitu. Iya. Yes. Besoknya lagi enak, besoknya lagi enak lagi ya. Karena ada tadi harus ada takaran yang harus. Ada takarannya. Mungkin kayak apoteker. Iya betul. Apoteker kan meracik obat ya. Harus nemuin komposisi yang pas. Kalau dokter nih ngopi jam berapa nih biasanya? Nanti saya disalahkan sama netizen. Saya ngopi pagi pasti. Kalau pagi pasti. Kemudian siang ngopi lagi. Malam tergantung kalau ada pasien yang memang harus dikerjakan malam ya. Tapi kalau enggak mungkin saya kurangin ya. Ya. Sekarang sih lebih berkurang. Dulu zaman saya masih sekolah residen kopi teman. Kopi adalah teman kalau jaga malam. Yes. Ya jadi ada beberapa coffee shop itu jam 5 itu sudah tutup dokter. Oh ya. Yes. Karena sebenarnya itu waktu yang tepat itu. Jadi waktu yang baik sebenarnya ngopi itu pagi. Sebelum kita memulai aktivitas itu kita fungsional dari kopinya dapat. Dapat tenaga, lebih fokus, lebih terjaga. Ya. Kenapa? Orang luar itu sampai spend money lebih untuk beli kopi sedikit itu dokter pernah minum espresso? Ya. Yes. Jadi ada yang harganya 30 mili tuh 45.000 sampai. Betul. Gak mungkin mereka mau beli sesuatu semahal itu kalau tidak ada fungsionalnya. Tidak ada benefit yang mereka dapatkan. Benar benefitnya. Jadi kalau saya sih nggak sarankan di atas jam 6 sore. Di atas jam 6 sore tidak baik. Ya, ini tahan dulu mungkin nanti kita bahas lebih banyak. Gitu. Kalau enggak apa-apa. Di atas jam 6 sore memang tidak baik. Nah, tidak disarankan. Tidak disarankan. Para residen semua, Anda salah begitu kalian tahu berjaga ya. Secara budaya, kalau kita ngambilnya kan Italia dong ya. Kalau Italia minum kopi itu memang di atas jam dinernya mereka. Cappuccino nggak boleh diorder, nggak bisa diorder. Itu haram. Haram Italia. Hukumnya. Bahkan minum espresso ngodar di meja juga diharamkan. Diharamkan. Itu tradisi pada saat dinernya ya. Iya, kalau espresso memang harus langsung dari barnya, espresso barnya. Jadi nggak bisa kita ngodar sambil duduk terus ngodar espresso. Nggak bisa. Itu memang salah satu budayanya Itali. Oke. Kita kalau ngopi itu kan banyak halnya yang harus kita bahas tuh terkait dengan budaya. Iya betul. Pengetahuan juga. Ya. Karena saya punya teman banyak pengen ngopi, dia bilang wah ngantuk pengen ngopi, tapi belinya yang ada susunya. Itu saya mikir gini. Kalau tadi Pak Juna bilang ada khasiatnya minum kopi espresso. Ya. Itu apa sih istilah dopamin ya? Betul. Untuk ngaktifin memompa darah ke jantung lebih besar. Disarankan kan memang dok ya. Bahkan dokter juga bilang kalau mau ngecilin perut buncit, ingat ayam. Ingat banget saya bahasanya dada. Betul. Sama kopi si buah.
Ya. Itu memang berpengaruh. Betul. Tapi memang ya seperti Pak Yuda bilang tadi, pertanyaannya adalah kapan nih fungsional kopinya? Mau diseduh apa mau diracik? Mau diseduh atau diracik? Ini benar. Nah, seni meracik kopi seperti tadi kita bilang, tentu yang utama adalah biji. Entah benar atau tidak, mohon nanti diklarifikasi juga. Jadi bagaimana sih sebenarnya pemilihan biji kopi ini? Nah, ini tanda tadi Juna mengatakan bahwa ada berbagai macam jenis biji kopi. Yang saya tahu cuman Arabica sama Robusta nih, yang masyarakat awam lah, dalam arti saya termasuk ya awam. Mungkin bisa dijelaskan apakah itu sangat amat, ya pasti berpengaruh besar, tapi seberapa banyaknya dan sebenarnya ada berapa jenis biji kopi sih? Nah, ini varietasnya banyak gitu ya. Saya kenal satu Cobra. Kolombia Brazil. Cobra nah, varietasnya. Wah, kalau bicara itu kita panjang banget dok ya. Satu hari satu malam nanti ya mati saya berjilid-jilid. Coba kalau masalah varietas itu lumayan dokter ya dokter. Jadi ibaratnya gini deh, ada spesies, ada varietas. Jadi spesiesnya tuh kayak orang tua itu spesies Robusta Arabica. Oh, ya. Secara garis besar dia dibagi menjadi Robusta dan Arabica. Nah, varietas itu turunannya itu ada banyak lagi. Banyak begitu. Gitu. Jadi memang betul dua yang di atas adalah Robusta yang sering kita temui. Yang sering ditemui ada Robusta dan Arabica. Tapi kemudian ada turunan dalam artiannya varietasnya jenis ini itu tergantung, setahu saya, mohon maaf biar saya tidak salah, tergantung tanah yang di soil. Bener ya, tanah, kemudian udara, kelembaban dan seperti itu ya kalau hujan. Oh, itu berpengaruh. Tinggi, rendahnya. Kalau pertanyaan saya, kalau di Bali ada berapa jenis? Untuk yang lokal Bali aja. Apanya nih, Dok? Biji kopi. Spesiesnya? Kalau yang saya sering temuin tuh ya dua itu aja dok, Arabica dan Robusta itu aja. Oh. Kalau varietasnya ya seperti apa namanya, Cobra itu ada, apalagi beda kan? Cobra itu Kolombia, mohon maaf, Kolombia Brasil itu bukannya di Kolombia dan Brasil? Tanaman jenis varietasnya. Oh, tapi bisa ditanam di Bali? Sama dengan gini modelnya kayak wine dok. Oke. Jadi di Itali dia tanamannya, contoh nih kalau di Prancis Chardonnay, dia Chablis daerah gitu mas. Gitu. Tapi bisa di sini. Iya bisa. Karena kalau mungkin pertanyaannya dokter tuh mungkin seperti ini dok. Kintamani. Ya betul, kan Kintamani tuh sering orang bilang kopi mana, kopi Kintamani atau kopi Banyuatis. Nah itulah yang paling sering. Biasanya sih di Kintamani Robusta ada, tapi gak sebanyak Arabica. Karena dia tinggi kan, dingin kayak gitu. Oke, Robusta lebih banyak, Arabica lebih banyak. Kalau daerah tinggi maka Arabica yang akan dominan. Akan lebih dominan, dia akan memunculkan banyak sinar matahari kena kan dok, seperti itu, dia lebih tinggi. Setahu saya yang Arabica tuh yang lebih berasa tapi nggak begitu nendang, kafeinnya. Kalau secara teori ini saya pengetahuan awam ya ceritanya. Ini berbalik hari ini Tuhan, kan saya yang awam, ya beliau lah yang ahlinya gitu ya. Jadi saya ingin bertanya. Secara teori kalau dibilangin Arabica itu di mana dia kadar kafeinnya lebih rendah daripada Robusta. Ya, karena kafeinnya, makanya saya bilang lebih nendang nih maksudnya ya betul. Kafeinnya kalau Arabica lebih rendah. Terus kalau dari segi rasa ya dominannya, kalau Arabica tuh ngomongin fruity. Ya betul. Kalau rasanya lebih ada rasa buah-buahnya, asam gitu dok. Iya, bunga. Gitu. Karena dia katanya tergantung dari mana tanahnya, soilnya. Yes. Kalau Robusta lebih ke orti, mungkin ke kacang seperti itu. Normalnya kalau Robusta lebih rendah dia dok. Tanamannya. Tanamnya. Daerah apa namanya, daerah untuk menanamnya dia di dataran yang lebih rendah daripada MDPL-nya lebih rendah daripada yang lebih kuat dia dok. Ya karena kafeinnya lebih banyak. Lebih kuat hama dan lebih. Dia lebih tahan. Iya, lebih tahan. Dan apa namanya, tinggi pohonnya juga berbeda itu. Biasanya Robusta yang lebih tinggi dan besar. Oh, Robusta tuh tinggi dan besar. Tinggi, besar, kuat. Kuat. Treatmentnya nggak semanja Arabica sebenarnya. Oh iya. Kalau Arabica lebih manja lah treatmentnya ya, karena selain itu di pegunungan juga dia nggak mau di daerah panas. Rentan hama. Terus hasil panennya juga lebih sedikit biasanya.
iya gitu. iya. Kenapa Nah, itu lebih mahal jadinya? Oke, itu dia punya. Nah, bagaimana? Apakah ini pertanyaan lagi? Ada yang bilang dicampurkan. Nah, mungkin bagi teman-teman sering mendengar 70 30 82 benar ya 80 20 apa ya? Adalah yang seperti itu. Itu maksudnya gimana? Bisa dijelaskan mungkin? Mungkin ini lebih ke Pak Junai ya. Ya. Oh, Karena gitu. apa namanya kebetulan salah satu trainer dan juga ada ngeblend beans. Betul. Kami perlu Oke, tahu ini. Maksudnya pertanyaan dokter ini biar nggak salah lagi nih. Ya. Itu blend coffee ya? Atau mix coffee? Mix Jadi coffee bagaimana kan tadi dikatakan memilih biji ini utama. Apakah atau pertanyaan saya bisa begini, apakah bisa murni Arabica saja, murni Robusta saja, mana yang lebih mending? Ataukah karena banyak yang bilang, ya ada yang bilang ada yang mix nih dicampur nih, dan ada yang 70-30, ada yang 60-40, saya sampai begini ini pembagian apa-apaan ini gitu. Mohon dijelaskan pada saya karena saya juga salah satu yang awam dengan ini. Gini dok, seperti yang sampaikan tadi. Kalau kita milih pure Arabica, biasanya tuh taste-nya lebih dominan asam. Terus agak kalau teman-teman yang nggak terlalu punya lambung yang bagus, itu kan biasanya nggak terlalu kuat ya ini. Dengan keasaman itu. Nah itu kalau sebaliknya kalau Robusta itu berbeda jauh dok. Dia lebih earthy, lebih nutty, seperti kacang yang disangrai, agak gosong. Itu aja deh. Kalau Robusta nggak bisa diapa-apain lagi. Tanpa ada rasa sama sekali ya. Ya rasa kacang itu aja dok ya. Karena dia biji. Kita nggak bisa main lebih jauh lagi dari Robusta. Tapi kalau di Arabica itu kita sampai bisa explore lewat fermentasi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kenapa di blend? Itu biasanya lebih ke harga dok. Yes. Oh, oke. Ada beberapa coffee shop yang memang bisa nge-serve single origin yang pure Arabica. Tapi kompensasinya ya harganya mahal sekali. Iya, oke lah gitu. Kalau bahasanya mahal buat dokter sih enggak ya kayak. Nah juga, tapi dalam artian ya ada beberapa coffee shop yang seperti itu. Betul. Saya pernah melihat memang beberapa harganya ini beneran kopi segini. Ternyata memang biji itu sepengaruh begitu itu, dok, ya. Kalau di Dot Ngopi nih, itu kita punya 2 grinder yang berbeda. Jadi ini emang khusus untuk Robusta, ini khusus untuk Arabica. Oh, jadi sebenarnya seperti itu yang ideal ya. Jadi kita harus punya amannya seperti itu. Jadi kenapa di mix? Biasanya sih untuk pertimbangan taste juga boleh untuk balancing, tidak terlalu asam, tidak terlalu pahit. Itu bisa kita dapetin solusinya lewat blend. Dan kebanyakan sih kalau persentase kayak saya mau nge-request nih. Bisa nggak bikinin 60 Robusta, 40 Arabica? Itu udah pasti untuk nekan cost itu. Oh, itu untuk nekan cost lebih ke arah sana. Yes. Ini kan kalau kita bicara blend biasanya untuk tempat-tempat industri dok. Kalau home brewer sih bebas-bebas aja gitu. Betul. Dan justru lebih banyak permintaan pasar sih, karena permintaan pasar karena mintanya sesuai maunya karakter kopi yang mau disediain tuh kayak gini. Makanya dia ada fruitynya, tapi dia bodinya juga tebal kayak gitu. Balance gitu. Dan ada yang butuh kafein juga. Ya, dalam artian harus berani bilang ada pekerjaan yang butuh kafein sampai melek gitu kan. Saya harus berani bilang dulu zaman saya jaga. Jadi butuh satu ya ngopi itu jam 9 malam, jam 8 malam ngopi, jam 10 ngopi, jam 12 ngopi. Tapi kalau di kedokteran itu safe ya dok ya? Enggak sih sebenarnya. Cuma demi untuk berjaga malam gitu ya. Karena kan kalau zaman daya residen sekarang sudah nggak pernah, lebih baik saya tidur. Gitu. Tapi ada salah satu istilah ngopi yang keluar, orang berpikir, saya juga berpikir juga dok, Robusta memang lebih banyak kafeinnya. Tapi balik lagi ke metode seduhnya dok. Kalau orang bilang buat espresso atau ristretto tuh yang benar-benar pekat, dan mereka berpikir akan kafein akan banyak larut di sana. Kafein itu kan apa sih mikro bahan partikel yang ada di biji kopi bisa keluar setelah biji kopinya dihancurkan. Betul. Ya, semakin halus dia kan semakin kecil partikelnya. Nah kalau pakai espresso, menurut saya pada saat jatuhnya apalagi singkat dia kan, airnya memang panas, tapi kan kontak time-nya singkat 30 detik paling enggak udah jadi. Kemungkinan besar dia memang strong, tapi untuk larutannya atau kafein yang larut nggak banyak dok.
Lebih banyak sebenarnya yang pour over, manual brew. Oh, yang manual brew itu Panas, panas langsung. panas, panas. Itu ya panas. betul-betul. Berapa kali kena. Dibandingkan dengan yang mesin seperti itu. Ada 3 nih hidangan kopi yang bisa buat adrenalin kita naik. Ya. Pertama tuh ini Amerika sih ya, perpaduan antara mesin sama manual. Ya. Saya bacanya itu dan sempat minum juga. Ada red eye, black eye, dead eye. Red eye, black eye, dead eye. Oke, ini. Red eye itu dia pakai single espresso, kemudian di mix dengan pour over. Oh, oke. Dead eye dia pakai double shot espresso, dia mix dengan manual brew lagi. Terus yang dead eye ini dia pakai triple shot. Makanya itu kalau kuat lambung silakan. Tapi mulai itu. Tapi yang ketiga tuh kayaknya kalau banyak masalah deh. Aduh, betul. Itu barista bisa nebak nih. Dan ayat satu, mungkin pertanyaannya nggak pakai gula atau gimana. Jadi masalahnya apa di rumah? Pertanyaan tambahannya ada masalah apa ini ya? Gitu ya. Nah, ini nih, kalau sekarang tadi disampaikan faktor penting apa sih ini yang dalam bisa dibilang peracikan kopi ini yang sebenarnya penting. Tadi kan air panas pasti penting. Ya, kemudian yang tidak disadari oleh orang awam sebenarnya ada beberapa yang penting nih dibandingkan hanya sekedar ya tadi itu 60 40 80 20. Karena di situ aja saya pernah mendengarnya, mohon maaf mungkin penjelasan. Ada yang mengatakan kopinya harus 9 bar. Nah, ini apa yang dimaksud tekanan mesinnya? Tekanan pressure mesinnya harus 9 bar untuk espresso. Nah, itu termasuk penting katanya juga. Bagaimana? Karena gini, Dok, kalau di mesin itu barnya kurang, dia nekannya berarti kan kenapa bisa krema keluar? Satu syaratnya kopinya fresh. Dia dari biji kopi dan harus di-grinding pada saat itu. Ya. Terus apa sih yang dipakai meras? Kalau kita punya tangan kan tangan pakai meras untuk santan. Ya. Nah, ini tekanan airnya, airnya itu harus 9 bar. Oh, itu yang dimaksud. Itu tinggi banget, Dok. 9 bar itu tinggi banget. Ya. Di dalam volta filter yang itu namanya. Yang kecil gitu kan. Karena ya itu tinggi dan itu memang dibutuhkan. Itu salah satu yang penting. Untuk di mesin ya. Untuk di mesin iya. Kalau yang faktor lainnya? Faktor lainnya mungkin Pak Juna setuju nih sama saya. Satu pertama, kalau dulu tuh saya sempat ikut battle Dok. Battle itu kan kita cuma disediain berapa gram kopi, 20 gram gitu. Belum lagi 20 gram kita pilihin dulu. Ada kompetitor tuh yang milihin biji kopi. Dipilih satu yang mana. Yang ukuran sama. Karena itu kan berpengaruh ke hasil akhir. Memang ada, cuman ya kalau dilihat dari time lumayan. Itu baru 20 gram tuh 1 kilo terus kopi. Jadi mungkin gak lolos sortir ya, mungkin ya besar kecilnya. Terus pecahnya, Dok. Kita gak bisa ngelihat kan, Dok. Kalau dulu pas battle tuh saya dapat, karena setiap saya ikut satu ajang, walaupun saya nggak di sana saya dapat sesuatu baru. Jadi mereka dipersilakan tuh 20 gram. 20 gram terakhir kemarin saya dikasih 20 gram. Sedangkan saya mau ngegrindnya pakai resipi 16 gram. Berarti saya harus milih lagi 4 gram yang gak lolos seleksi. Yang mana ya belum lagi di grinder nyangkut. Berkurang lagi. Nah, sebelum milih kopi ya kita harapkan dengan harga yang mahal kopinya sudah pasti size-nya sama. Dengan kopi yang sama. Kemudian faktor grind size-nya. Size grinding. Setelah kopinya kita temuin, kita udah dapatin bijinya, kita grind size dengan tujuan kita mau nyeduh. Oke. Kasar, halus, medium atau gimana kan istilahnya kalau mau buat espresso ke fine ya. Kemudian kalau kopi di rumah tuh kalau sebutan saya super fine ya. Lebih halus kan. Itu kalau dipasang di mesin kadang mesinnya rusak jebol. Betul. Gitu mesinnya. Betul. Kemudian air panas. Kemudian rasio. Rasio harus kita perhatikan berapa gram kopi, berapa gram air, berapa mili air. Kemudian ada satu nih yang nggak boleh lepas kalau dari saya, blooming time. Kontak pertama air panas sama kopi. Kontak pertama, wow ini oke. Itu berdasarkan waktunya atau bagaimana ya? Berdasarkan kalau saya nggak ada benar nggak ada salah, Dok. Benar saya ngomong nih, Dok. Nanti disalahin saya nanti. Kalau saya biasanya adalah saya kali 2 atau kali 3 dari jumlah bubuk kopi yang saya gunakan. Yang penting basah semua. Kali 2 atau kali 3. Misal saya pakai 10 gram kopi. Kemudian saya akan bloomingnya, kalau enaknya sih nggak boleh pakai perasaan, Dok. Harus ada skill di sana. Pertimbangan. Jadi saya akan gunakan 20 gram
20 mili air panas atau 30 mili air panas. Karena itu juga variabel yang menentukan sentuhan air. Jadi supaya basah dulu semuanya. Jadi tujuannya dia ngelepasin partikel CO2 yang terperangkap saat pasca panen. Kalau kopi di rumah kadang nggak keluar, Dok, yang itu. Karena udah kalau bahasanya kerupuk ngalas sudah dia. Karena sudah di grinding duluan. Karena itu katanya harus di grinding fresh itu jauh lebih baik dibandingkan dengan. Nah itu Dok, satu lagi. Ini untuk di rumah ya. Untuk home brewer, untuk pemula yang nyeduh di rumah gitu, Dok ya. Iya. Kalau saran sih, mereka kan mixnya biasanya beli bean itu random. Dok ya, di supermarket. Iya, kadang-kadang begitu. Banyak banget yang tidak tahu freshness dari kopinya. Itu kan penting. Jadi kalau bahannya sudah nggak fresh, ya mau diapain juga nggak maksimal, Dok. Nggak rusak sih dia, Dok, cuman nggak maksimal. Harum, nggak harum. Penting banget kita tahu kesegaran dari kopi itu. Kapan dipetik, kapan di roasting. Golden time untuk kita buatnya dan lain-lain. Tadi untuk teknis cara pembuatan udah disampaikan sama Pak Yuda. Tapi penting kita cek dulu kesegaran dari kopi yang kita mau beli. Gitu, Dok. Berarti mohon maaf ini, kan kadang-kadang ini kita ngomong yang orang kebanyakan ya. Kadang-kadang dia datang ke supermarket, kemudian mengambil salah satu merek yang masih dalam bentuk biji. Nah itu apa yang harus diperhatikan? Karena cuma ada kadaluarsa biasanya. Best before-nya, Dok. Yes, jadi biasanya sih aromanya tuh masih bagus, Dokter, kalau kopi yang fresh itu. Masalahnya masih tersegel nih. Biasanya ada lubang-lubang kecil tuh dokter bisa. Boleh itu yang masih bean ya. Ya, memang yang masih bean. Kebanyakan pasti akan ada. Cara kedua melihat kopi fresh apa enggak, tadi yang udah dijelasin Pak Yuda, itu dari blooming. Jadi ketika dokter seduh di rumah itu, dia mengeluarkan gelembung yang agak banyak. Itu dia fresh. Tapi kalau dokter seduh, terus tidak ada aroma apapun itu mungkin agak lama. Sudah lama. Gitu. Jadi oke. Nih nggak tahu nih. Yuna setuju nggak ini? Ya. Kalau nggak mau cari kita biji. Saya bilang bohong orang bisa nyeduh kopi terus bisa tahu nih rasanya kayak gini. Dia harus diseduh kan? Iya. Cuman ada beberapa mungkin berpikir bahwa biji itu dia makan. Terus dia berharap untuk mendapatkan rasa. Kalau saya sih berpikir gini, kalau di mulutnya ada water tap untuk air panas mungkin berhasil. Tapi maksudnya dia tuh untuk menganalisa bahwa kopinya masih bagus nggak, masih kriuk nggak gitu ya. Karena tuh pengaruh selain ke kopinya, kasihan grindernya juga. Iya. Kita kan lumayan juga itu, Dok ya. Iya betul. Gitu. Makanya mereka harus bisa menentukan. Pertama kan orang mau nyeduh tuh, kalau orang mau nyeduh biasanya orang mau baristanya udah jago banget ya. Kompetisi itu mereka kan ngelihat ini kopinya gini, warnanya coklat atau agak coklat muda, dia udah bisa nentuin air panasnya mau berapa derajat, grind size-nya mau kayak gimana. Wow. Terus mereka akan coba dulu crepes-nya dulu. Jadi dia gigit kriuk, kalau masih kriuk dia masih renyah. Jadi dia bisa nentuin berapa, kalau mau kayak hand grinder berapa klik dia muternya. Gitu dokter ya. Makanya Pak Juna tadi bilang dia harus nyediain 2 grinder. Karena kalau satu grinder kita pakai dengan banyak bean, itu nggak akan sama grind size-nya. Oke. Cocok untuk kopi A pada saat dapat kopi B, dia nggak cocok. Bisa jadi dia lebih halus atau lebih kasar. Makanya harus ada 2 grinder gitu. Ribet ya, Dok. Jujur ya teman-teman. Jadi kalau kalian merasa bahwa kuliah kedokteran itu ribet gitu, ternyata buat kopi juga sama ribetnya gitu ya. Dan saya merasa beruntung sekali mendapatkan instruktur keren bagi saya, karena ini harus dijelaskan juga pada masyarakat awam. Karena misalnya cuman taunya udah saya pengen ngopi, ngapain ngopi? Buat pajang aja di Instagram. Nah, itu yang paling sering terjadi. Padahal di balik kita membuat kopi tersebut sebenarnya adalah ada skill dari seorang barista yang dipertaruhkan. Social life-nya sekarang kan pada saat orang ngopi bukan untuk diminum. Foto Instagram. Ini pertanyaannya meracik atau membuatnya? Jadi dua-duanya. Tadi yang kita bicarain itu meracik ya, Dok ya. Ya, jadi benar-bear detail dan kalau membuat kayaknya semua orang bisa deh. Bisa ya benar. Membuat kopi kan tadi makanya bilang seni meracik itu adalah jauh lebih artnya didapatkan. Saya sih lebih mendapatkan inginnya bahwa sebenarnya karena
bisa dibilang memberikan edukasi ini ternyata seperti itu loh membuat detailnya pada saat membuat kopi. Nah tadi katanya tadi adalah waktu menyeduh. Jadi bagaimana sih sebenarnya waktu menyeduh itu, apakah sangat krusial dan berpengaruh nggak waktu pertama timing air nyentuh ke kopi itu? Nah itu bisa diceritakan bagaimana? Oh, ini yang sering ikut kompetisi nih. Enggak. Sering dari lihat kompetisi. Jadi untuk waktu tuh batasnya mungkin dok ya. Jadi kita nggak bisa harus 2 menit, 3 menit. Balik lagi ke tujuan awal kita mau nyeduhnya dok. Kalau dari pengalaman saya dok ya, kita lihat dulu nih bijinya tuh di roasting dengan light, medium atau dark. Kalau semakin gelap bijinya, terus semakin lama kita sentuh dengan air panas, itu impact rasanya tinggi. Jadi mungkin kopinya bitter. Tapi kalau light kopinya cerah gitu, terus kita cuman seduhin sebentar aja, semenit gitu, udah jadi kopinya. Itu kayak kacang hijau direbus. Terus airnya kita minum dok. Itu sih kalau saya dok. Karena saya sering dapetin kopi kok vegetal banget rasanya. Jadi dia menurut saya tuh mungkin waktu yang kurang gitu. Jadi idealnya kurang lebih nih dok ya. Kalau secara kita nggak bisa langsung nentuin nih kopi ini di grind size dengan ukuran segini, klik segini. Terus air panasnya jumlahnya segini, rasio segini, waktu segini nggak bisa. Tetap kita harus melakukan R&D dok, research and development. Kita pakai dulu ukuran segini dulu, terus kita nyoba dulu variabel lagi. Ada rubriknya tuh dok. Untuk nyari. Itu ada pelajarannya tersendiri ya? Ada dok, saya pernah lihat rubriknya dok. Baiklah. Buat kalian yang merasa kalau ini bisa dibilang memang harus benar bilang ini ilmu tersendiri. Ini punya ilmunya dan harus ada yang harus, makanya saya ingin mengundang ini jujur agar orang tahu. Jadi tidak sembarangan bahwa pengen jadi barista gitu. Ternyata menjadi seorang barista itu banyak ilmu yang harus diterapkan. Kayak cara soalnya dok ya. Jadi kalau mudahnya sih kalau teman-teman yang masih baru masuk, dia dapat kopi yang baru nih dok. Ya. Kalau di rumah ya cupping aja dulu dok. Cupping tuh kayak seduh biasa tuh bro. Kalau memang belum di grinder atau digiling, itu giling agak kasar aja dok. Jadi dituang air panas 90 sampai 94, ditunggu 4 menit dok. 4 menit. Nah setelah itu baru ampasnya tuh ada yang biasanya sebagian turun, ada yang masih ngambang. Nah itu dibuang. Dijaring dan dibuang. Dokter coba itu. Nah itu cara identifikasi pertama sih sebenarnya. Untuk rasa kopi. Untuk rasa kopi ini seperti apa. Sebelum dokter masuk ke metode yang lain. Seperti V60 dan lain-lain itu. Gitu. Oh ternyata seperti ini nih. Gitu. Jadi benar-benar memang kalau saya nyeduh harus lebih enak dari cupping. Iya. Itu challenge lebih enak dibandingkan cupping yang tadi. Gitu ya. Jadi cupping ketemu satu rasa, pas diseduh bisa 10 rasanya. Harus bisa yang berbeda-beda. Betul. Itu challenge-nya dokter ya. Itu tantangan untuk melakukan dengan baik ya sebenarnya. Iya benar. Jadi kita tahu dulu bahannya nih loh. Bahan yang mau kita pakai ini enaknya diapain. Gitu. Iya. Tadi kan tanah berpengaruh dengan biji kopi dan sebagainya. Apa bisa dibilang bahwa kenapa hal itu bisa terjadi sebenarnya? Apakah ada memang keharusan memang kita harus memilih di tanah-tanah tertentu atau bagaimana? Mungkin ada ilmu yang bisa dibagikan kepada teman-teman, terutama dalam memilih biji kopi. Dan mungkin ini pertanyaan yang setahu para instruktur berdua, Pak Yuda dan Pak Juna, apa biji kopi yang paling enak yang pernah ada? Nah, ini salah satunya. Jadi dalam artian harus berani, saya pernah bilang. Ya. Kalau dari saya doknya, satu, biji kopi mungkin bagus. Tapi kalau salah, nggak bilang salah sih. Mungkin dia tidak memikirkan variabel-variabel tadi, bisa nggak keluar dok. Iya betul. Ya kemarin saya cuman sekali aja dapat yang benar-benar sampai sekarang masih saya ingat rasanya. Jadi seduh sama salah satu ya bisa dibilang top C Indonesian Brewer. Sempat ikut kejuaraan dunia itu namanya Fahri Murad. Itu saya seduhan Geisha. Geisha. Jadi kalau orang Indonesia ngopi paling bilang apa ini?
Ini rasa teh yang diinfus. Itu yang menurut saya sampai sekarang nggak tahu nih kalau minta yang kedua bisa nggak sama. Jadi ada Itu, rasa sepet tehnya seperti Nggak waktu. sepet. Jadi dia kayak warnanya kayak orang nyeduh teh. Warnanya seperti teh. Tapi ada rasanya. Betul, emang kopi.